Ini merupakan tampilan awal saat kita membuka aplikasi Accurate. Icon yang pertama itu dipergunakan untuk membuat database baru, yang kedua membuka database yang telah ada, yang ketiga membuka database terakhir, yang keempat contoh database aplikasi Accurate, yang kelima memperbaiki file database, yang keenam mengembalikan data dari file GBK atau database yang telah kita backup. Kita klik icon kedua atau Open Existing Company. Sebelumnya, ada 3 cara login. Yang pertama, data lokal, apabila database ada di komputer pribadi. Yang kedua, remote menggunakan IP. Yang ketiga, alias. Yang pertama, login secara lokal. Kita klik icon titik 3. Lalu kita cari lokasi penyimpanan database Accurate. Kemudian klik open, lalu klik OK. Selanjutnya kita masukkan user ID dan password. Klik OK. Cara yang kedua, login dengan remote. Hanya bisa dilakukan apabila koneksi internet di komputer pribadi dan server atau yang ingin di-remote sama, dan harus memasukkan IP komputer server database yang akan di-remote. Step yang pertama, kita ketikkan cmd di kolom pencarian komputer, lalu kita klik aplikasi tersebut. Ini merupakan tampilan awal dari cmd tersebut. Pastikan komputer server atau yang akan kita remote melakukan hal yang sama, yaitu membuka cmd dan langkah-langkah seperti ini. Kita ketikkan ipconfig untuk mengecek IP komputer pribadi, lalu tekan enter, dan akan muncul seperti ini. Ini merupakan IP komputer pribadi. Selanjutnya, kita ping IP komputer server. Lalu klik enter. Apabila muncul seperti ini, tandanya berhasil. IP siap digunakan untuk remote. Dan apabila replinya request timeout atau belum menunjukkan hasil seperti contoh, silakan cek internet sudah sama atau belum antara kedua komputer tersebut. Kalau tetap tidak berhasil, silakan matikan kedua sambungan internet dan sambungkan kembali. Kemudian kita close cmd tersebut. Kemudian kita masukkan IP server di server name. Lalu kita ketikkan lokasi penyimpanan database di komputer server. Kemudian kita klik OK. Masukkan user ID dan password. Cara yang ketiga, login dengan alias. Sebelumnya harus dibuat dahulu aliasnya dan akan dijelaskan di step berikutnya. Kita klik alias pojok kiri, lalu klik alias tersebut, lalu klik open. Masukkan user ID dan password. Klik OK. Ini merupakan tampilan awal setelah kita login ke sebuah database.
Membuat alias ada dua cara, login secara local database atau remote. Saat ini contohnya local database. Apabila ingin membuat alias, kita login seperti biasa. Kemudian kita masukkan user ID dan password. Kemudian kita klik file, save as alias, dan kita masukkan nama aliasnya. Apabila remote, bisa menamakan aliasnya komputer A, kemudian klik OK. Setelah berhasil buat alias, kita klik close untuk login menggunakan alias. Pastikan selalu ingat password karena tidak ada menu reset password atau lupa password. Caranya, kita klik setup, kemudian change password untuk merubah password. Kita masukkan password lama, ketikkan password baru, dan konfirmasi password baru. Kemudian kita klik OK. Klik list, chart of account, ini merupakan kode akun yang telah kita buat. Apabila ingin menambahkan kode akun, kita klik new. Akun tipe diisi dengan tipe akun yang akan dibuat seperti kas, piutang, dan lain-lain. Akun number itu harus berurutan dengan akun sebelumnya. Contohnya kita akan membuat akun kas. Lalu name kita isikan dengan nama akun. Dan sub account of itu harus diisi apabila akun tersebut merupakan bagian dari akun lain. Kita isikan dengan kas, kemudian kita klik OK, lalu refresh. Dan akan muncul seperti ini. Apabila ingin merubah, kita klik edit. Setelahnya, kita klik OK, lalu refresh. Dan sudah berubah. Apabila kita ingin menghapus, kita klik delete. Dan menghapus ini hanya bisa untuk menghapus kode akun yang belum ada transaksi atau nominalnya 0. Apabila tetap mau menghapus kode akun yang masih ada nominal, kita harus menghapus transaksi yang telah ada. Ini contoh kita menghapus yang ada transaksi dan akan muncul notifikasi seperti ini, tidak bisa dihapus. Kita klik list, lalu departemen. Ini merupakan kode donor yang telah kita buat. Apabila ingin membuat baru, kita klik new. Departemen number diisi dengan kode donor. Departemen name diisi dengan nama donor. Lalu kita klik save and close. Kemudian refresh. Apabila ada kesalahan ketik, kita klik edit. Kemudian save and close dan refresh. Klik delete untuk menghapus kode donor. Kita klik list, kemudian kita klik project, lalu project. Ini merupakan tampilan kode project yang telah kita buat.
Subproject seperti ini hanya diperuntukkan untuk line budget yang memiliki nilai budget. Apabila line budget kosong, tidak perlu di subproject. Kita klik New, lalu General untuk membuat kode project baru. Contohnya, kita akan membuat kode project baru yang menjadi subproject part 2. Kita isikan project number yang sesuai dan berurutan. Lalu kita ketikkan project name. Kita masukkan juga project description-nya. Lalu kita checklist subproject. Dan kita isikan dengan AB.001.i.2 atau yang part 2 tersebut. Atau bisa dengan cara kita copy project number dengan cara seperti ini. Kemudian kita save and new untuk membuat baru kembali. Lalu kita isikan project name-nya. Coordination fee. Save and close. Kemudian klik refresh, dan tampilannya akan seperti ini. Seharusnya coordination fee ini masuk ke subproject part 2. Maka untuk memperbaikinya, kita klik edit. Kita ubah subproject-nya menjadi titik 2. Kemudian save and close. Kita refresh, dan sudah masuk ke subproject yang seharusnya. Apabila ada kode project yang ingin dihapus, kita klik delete. Kemudian OK. Apabila kode project sudah digunakan sebagai transaksi, tidak bisa dihapus. Langkah yang pertama, kita harus menutup semua tab dan close database accurate-nya. Setelah itu, kita masuk ke lokasi penyimpanan database accurate. Pastikan date modified database sama dengan jam terakhir database ditutup. Apabila sudah sama, kita klik kanan, kemudian add to archive, lalu kita pilih RAR atau zip, kemudian kita klik OK. Kita tunggu hingga file RAR tersebut jadi. Karena file RAR tersebut yang akan kita lampirkan saat mengirim database lewat email. Masyarakat adat adilkan sejahtera.